Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma dan penggunaan MATLAB. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama itu ada Deli Seniagenti dengan NIM F1C 220001. Yang kedua itu ada Siopi Agliani dengan NIM F1C 220008. Dan yang ketiga ada Nur Afrinda dengan NIM F1C 220024. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma. Bagian utama dari algoritma itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian judul atau header. Yang kedua itu ada bagian dari deklarasi atau kamus. Yang ketiga ada bagian dari deskripsi. Algoritma itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama algoritma deskriptif, yang kedua ada algoritma save followed code, yang ketiga ada algoritma diagram Pahlir. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada Nur Afrinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan algoritma, yaitu menggunakan algoritma deskripsi dan algoritma pseudocode. Yang pertama yaitu algoritma deskripsi. Algoritma matriks identitas 2x2 atau membuat matriks identitas dari matriks Pascal, matriks 0, dan matriks identitas itu sendiri. Deklarasi dari algoritma deskripsi yaitu yang pertama, kita deskripsi masukkan matriks Pascal 4. Setelah itu kita hilangkan kolom keempatnya, dan yang ketiga hilangkan kolom ketiganya. Setelah itu muncul matriks 4x2. Yang kelima, masukkan matriks 0 4x2. Setelah itu yang keenam, rotasikan matriks 4x2 dan matriks 0. Yang ketujuh, masukkan matriks identitas 2x2. Setelah itu yang kedelapan, tentukan kebenaran 2 mami yang dirotasikan. Dan yang kesembilan, negasinya hasil kebenaran. Setelah itu yang ke-10, kembali ke matriks 0 yang dirotasikan. Setelah itu, hilangkan kolom 4 dan 3 pada matriks 0. Dan selanjutnya, tentukan kebenaran matriks identitas 2x2 dengan matriks 0. Setelah itu selesai. Itulah tadi beberapa deklarasi dari algoritma deskripsi. Dan selanjutnya ada deklarasi dari algoritma pseudocode. Yang pertama, kita input terlebih dahulu matriks Pascal, matriks 0, dan matriks identitasnya. Habis itu yang kedua, kita hilangkan kolom 4 dan 3-nya. Setelah itu yang ketiga, rotasikan matriks Pascal dan matriks 0. Dengan matriks Pascal menggunakan sintak rotasi 90A titik koma, dan matriks 0 menggunakan sintak rotasi 90B titik koma. Setelah itu yang keempat, terdapatlah nilai kebenarannya dari sintak A atau B. Nah, setelah mendapat nilai kebenaran dari sintak A atau B ini tadi, kita misalkan nilai kebenaran dari sintak A atau B ini sebagai D. Dan D ini kita negasikan agar menjadi matriks 0 atau matriks 0. Nah, setelah itu cari lagi nilai kebenarannya agar menjadi matriks identitas dengan sintak C atau B. Dan setelah itu selesai.
Dan ini flowchart dari matriks yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita buat algoritmanya, kita lakukan di aplikasi MATLAB. Pertama kita inputkan matriks A-nya, yaitu matriks Pascal 4. Kemudian B-nya sebagai matriks 0, 0, 4,2. Selanjutnya C sebagai matriks identitas 2 kali 2. Setelah itu kita mau jadikan ketiga inputan ini menjadi matriks identitas, karena ini tuh baris sama kolomnya berbeda, dimana matriks A mempunyai 4 kolom 4 baris, sedangkan matriks nolnya cuma 2 kolom tapi 4 baris. Terus matriks identitasnya 2 kali 2. Kemudian pertama-tama kita hilangkan dulu 2 baris ini dan 2 kolom ini dan 2 baris ini. Sintaksnya yaitu A besar, A besar buka kurung titik 2,4 sama titik tutup kurung dulu sama dengan buka kurung siku tutup kurung siku. Kemudian kita titik komakan. Kalau kita mau buat sintaks satu lagi biar nanti langsung aja, A buka kurung titik 2, ini untuk yang kolom ketiganya, kolom ketiga. Nah, tutup kurung sama dengan tutup kurung siku buka kurung, maksudnya tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita enterkan. Ini kita lihat apakah, nah tinggal 2 kolom. Nah, dari sini kita mau bikin menjadi, jadi dia matriks 0. Setelah itu kita nanti udah jadi matriks 0, kita mau mau bikin dia jadi, kalau disatuin ke C itu jadinya matriks identitas. Itu pakai rumus yang atau ini juga, tapi karena kolomnya berbeda, kita mau hilangkan 2 kolom terlebih dahulu. Caranya seperti yang untuk menghilangkan 2 kolom untuk matriks Pascal tadi. Nah, yaitu D buka kurung titik 2, 4 tutup kurung sama dengan buka kurung siku tutup kurung siku titik koma. Nggak pakai titik koma sebenarnya nggak apa-apa, cuman biar lebih bagus aja, lebih rapi gitu, lebih mudah dipahami sih gitu. Kemudian D lagi, nah titik koma titik 2, 3 buka kurung sama dengan buka kurung siku tutup kurung siku titik koma. Kemudian kita panggil D sama dengan, nah ini untuk yang D tadi kita negasikan lagi aja, negasi D. Nah, jadi deh
Setelah itu tinggal kita jadikan dia matriks identitas yang kita gabungin dengan C tadi itu. Kita panggil dulu C-nya. Nah, itu dia. Kemudian kita masukkan rumusnya C atau D. Maka terbentuklah dia matriks ke matriks satu-satu lagi ya. C atau D. Bukan atau sih, seharusnya mungkin. Oh, negasi D. Kita kan pakai yang negasi D-nya lagi. Berarti C, kalau dengan D kan D-nya satu-satu, maka kalau dengan D kita pakai rumusnya itu dan. Coba kita pakai dan buat buktiin. Nah, kan jadi matriks identitas. Jadi kita udah negasikan tadi, kita pakai yang negasi. Kalau pakai yang negasi itu C atau negasi dari D, maka hasilnya juga matriks identitas. Dan di 2 baris. Cara mudahnya kita nggak perlu hilangkan, bisa kita rotasikan, yaitu sama dengan rotasi 90 buka kurung A tutup kurung. Kita buat yang B juga biar sama, titik koma dulu. 90 rotasi 90 A. Kenapa dia error? Left. Kita buat dulu misalnya itu sebagai apa ya, A2 gitu misalkan, sama dengan rotasi 90 A titik koma. Nah, terus untuk yang B nya tadi matriks 0 4 kali 2 tadi kita buat juga sebagai B2, mau kita rotasikan sama dengan rotasi 90 B titik koma enter. Nah, kita munculkan A2 B2. Nah, gitu langsung muncul, sama-sama udah punya 2 baris 4 kolom. Kemudian kita panggil lagi yang C tadi, matriks identitas tadi. Nampak udah sama-sama barisnya itu 2, tinggal kolomnya lagi yang berbeda. Nah, dari situ kita misalkan lagi D ini untuk apa ya, menentukan ini kayak mana ya, menentukan kebenaran dari matriks A2 atau B2 agar nanti bisa menjadi matriks identitas. Sama dengan sintaksnya A2 garis lurus atau gitu, B2, kemudian kita enterkan. Nah, nilai 111. Kemudian D ini kita negasikan agar menjadi matriks 0. Negasi D. Nah, terbukti. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kehilapan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.